Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi. Ya, terima kasih. Seperti biasanya ya, rutinan tiap malam bagi para jomblo yang nggak punya pendamping buat suami. Ya, gitu. Gimana liburannya lancar? Lancar. Ini masih lancar. Oh, gitu ya. Masih sekolah semua? Masih. Ipan kelas berapa? Kelas 9 SMP. 9 SMP, berarti umurnya 14 tahun yang lalu. Siap. Kan. Sebelah hari? Kelas 8. Kelas 8. Umurnya 14 tahun. Kelas sebelah yuk. Kelas 11 Kelas 11 SMK. Umurnya? 16 Oh, 16. Enggak 17. tahun depan. Iya sih. Siap. Sebelumnya kan ini kan masih masa-masa liburan toh. Jadi kan aku sama Api itu sering main game online di sini. Total main bareng ya, mabar. Bahkan sampai subuh, mantap itu. Baik, di sini aku tidak akan menggurui kalian atau lebih tahu dari kalian. Di sini kita saling bareng diskusi seperti pada malam-malam sebelumnya. Kita kan sering ya berhubungan bareng, bahas tentang keseharian. Nah, di sini cuma lebih terkonsep aja diskusi ini. Kita kali ini akan bahas tentang mengurangi kecanduan game online. Berhubung kalian ini masa remaja, aku ingin tanya, apa sih remaja itu? Remaja adalah peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Peralihan dari anak. Oke, masuk. Kalau kisaran umur remaja itu berapa? 13 sampai 17 tahun. 13 sampai 17. Kita kembali ke laptop. Kita lihat pengertian remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada umumnya, masa remaja dimulai saat anak-anak mulai muncul tanda kedewasaan secara fisik dan psikis. Fisik sudah tentu kalian paham kan? Kalau psikis, paham enggak? Psikis itu kejiwaan mental berhubungan dengan perilaku, pemikiran, seperti itu. Nah, masa remaja ini dibagi menjadi 3. Dimulai dari umur 10 sampai dengan 13 tahun ini dinamakan remaja awal. Kemudian remaja tengah kira-kira 14 sampai 17 tahun, dan masa remaja akhir dari 18 sampai 21 tahun. Itu. Jadi ya enggak salah tadi yang menyebutkan umur remaja dari berapa? 13 sampai 17. Ya enggak salah. Karena memang berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan segini. Untuk selanjutnya di remaja kan pasti ada perubahan fisik nih. Nah, ini apa saja sih tahu kalian tentang perubahan fisik remaja itu? Laki-laki aja. Suaranya membesar. Oke. Rambut di daerah kemaluan. Oke. Dada melebar. Timbulnya jagon. Oke, sip. Itu yang cowok. Ya. Jangan buat yang cewek. Siap. Selanjutnya selain fisik kan tadi sebutkan ya psikis, mental kalian. Ada yang paham? Coba perkembangan psikis remaja itu apa? Ya, itu seperti ada apa munculnya hal-hal yang baru itu. Yeah. Sama juga ya. Ya tertarik sama perempuan gitu. Tertarik sama Udah perempuan. Marah dia jadi yang nggak salah itu. Ya memang gitu psikis remaja. Emosinya tidak stabil. Emosi di sini itu bukan hanya amarah ya, karena pengertian emosi itu sendiri adalah perasaan. Jadi rasa senang, bahagia, cinta, kasih sayang, ya itu semuanya adalah bagian dari emosi. Karena emosi tidak stabil, jadi mudah marah, sering bad mood. Untuk yang cowok sih tidak terlalu terlihat sih untuk hal tersebut,
Tapi ya untuk perempuan pastilah, karena mereka melalui fase PMS, tahu kan? Siap. Pramenstruasi. Jadi pas. Iya, yang dibahas. Tadi kan udah aku bilang masa pencarian jati diri karena transisi dari anak-anak menuju dewasa, sehingga di masa tersebut tidak jarang muncul perilaku tentang keingintahuan atas segala sesuatu, terutama terkait dengan kesenangan yang seolah-olah menjadi harapan. Jadi kalian penasaran lihat teman kalian main game, wah sepertinya asik nih, terus kalian coba ketagihan jadi kecanduan. Nah itu kalau bermain game tidak mengganggu waktu aktivitas kalian sih tidak masalah, sekedar buat hiburan. Tapi kalau sampai mengganggu kegiatan sekolah, kegiatan sosial itu bahaya gitu ya. Terus selanjutnya, menurut kalian pandangan kecanduan game online itu yang seperti apa? Ya menurut saya itu kalau kecanduan game online itu ya sangat berat sih kalau udah teman-teman. Udah terlalu. Ya udah terlalu. Tapi yang Boleh tolong diberhentikan. Mengganggu aktivitas sosial, mengganggu aktivitas bersama keluarga. Ya seperti itulah. Selanjutnya, pandangan Islam mengenai kecanduan game online. Di sini aku ambil 3 poin. Pertama menurut Al-Quran, kedua hadis Nabi, dan ketiga sebagian ulama. Ini berhubung aku tidak hafal, jadi aku buka catatan. Yang pertama menurut Al-Quran, Allah melarang orang berlebihan, baik dalam hal ibadah maupun di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, misalnya makan dan minum. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di sini poinnya universal ya, umum, tapi bisa juga dipakai untuk dalam hal kecanduan game online. Jadi Allah itu menyukai yang sedang-sedang saja atau tercukupi kehidupan kita. Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dari Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan sombong. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya termasuk sikap berlebih-lebihan bila kamu makan segala sesuatu yang kamu inginkan. Di sini makan dan minum bisa disamakan dengan bermain game. Makan dan minum itu utamanya hanya untuk menegakkan badan supaya bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah dan berhubungan dengan sesama manusia. Misalnya berlebihan makan juga menimbulkan penyakit. Banyaklah penyakit yang ditimbulkan dari berlebihan makan, misalnya kolesterol gitu ya. Selanjutnya menurut para ulama, yang pertama saya ambil dari NU Online. Menurut pandangan Syekh Dr. Wahab As-Suhail dalam kitab Fatawa Mu'asyirah menjelaskan, yang artinya sesungguhnya kecanduan pada komputer sangat berbahaya bagi akal. Melihatnya bisa melemahkan panca indera mata, sedangkan yang baik adalah yang sedang-sedang saja. Dan apabila berada menggunakan komputer sampai menyebabkan terkendalanya sholat fardu seperti subuh dan yang lain, maka hukumnya haram. Selanjutnya dari Ustadz Sunatullah, pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, Bangkalan, Jawa Timur. Dalam sudut pandang syariat Islam atau fikih, segala macam permainan game yang memiliki dampak baik terhadap dilakukan dengan cara berbiji umumnya boleh. Hukum boleh di sini bisa saja mubah, juga bisa berhukum makruh. Kedua hukum tersebut bisa terjadi jika game memberikan dampak positif pada pemainnya, khususnya kehidupan sosial pada umumnya. Intinya, segala macam game yang berguna melatih kecerdasan otak seperti permainan catur, dadu atau permainan berbasis strategi lainnya, hukumnya boleh asalkan tidak ada taruhannya. Itu. Lanjut, sebelum membahas mengenai kecanduan game online, pastinya ada kriterianya orang yang kecanduan game online itu bagaimana.
Ada yang bisa nyebutkan kriteria menurut kalian sendiri? Kalau udah kriterianya apa? Iya. Itu bisa itu masih mengakibatkan kegiatan belajarnya terganggu. Oke, lanjut. Dan apa kesehatan mata nih kan sering itu main sambil tidur gitu. Iya, benar sekali. Kita kembali ke laptop. Kriteria kecanduan game online. Salah. Tidak dapat mengendalikan keinginan bermain game. Jadi mengemantingkan bermain game. Udah merasakan kan kalian? Udah. Tapi pasti kalian sudah bisa mengontrol diri kalian. Semoga setelah ini bisa lebih baik lagi lah ya. Ya, amin amin. Amin. Sebelum membahas mengenai dampak game online, lebih dulu kita akan mengetahui mengenai seperti apa orang yang kecanduan. Jadi batas-batasnya itu yang pertama, tidak dapat mengendalikan keinginan game. Udah pada merasakan kan di sini? Udah pernah main sampai subuh? Push rank? Iya. Udah yang banyak cerita kok. Lanjut. Lebih memprioritaskan bermain game dibandingkan minat terhadap kegiatan atau aktivitas lainnya. Ada yang ikut kegiatan organisasi di luar sekolah mungkin, macam kursus poli, SSB gitu. Kalau kegiatan di sekolah ikutnya apa? Pramuka. Badminton. Asis. Oh, sis. Selanjutnya, seorang terus bermain game meski ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat. Ini akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, ini berhubungan bahasanya ini aku akan liatin orang yang kecanduan game. Semoga saja tidak terjadi pada kita semua. Welcome to Mobile Legends! Dari kalangan muda hingga tua pasti senang bermain game. Selain senang, aplikasi game di ponsel mampu mengisi waktu luang. Namun, tidak sedikit pula seperti waktu. Selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif. Pertama, kecanduan bisa berakibat fatal. Biasanya terjadi karena mengejar target atau pemain sangat tertarik tersebut. Dampak dari kecanduan bisa lupa terhadap jangka waktu. Kedua, kesehatan mata. Tentu karena kita sering menatap layar gadget, televisi, bahkan akan lebih berbahaya jika kita menatap terus-menerus. Tidak sedikit pun kasus anak-anak. Ketiga, mengalami kerugian. Tidak hanya mengakibatkan kerugian pada tubuh, game juga dapat mengakibatkan kerugian pada finansial. Untuk membeli perawatan game tidak murah. Online untuk penghasilan, dan banyak juga menggunakan waktu atau orang yang kecanduan, maka tidak akan ada lagi akan yang kita lakukan. Keempat, alasan kalau yang ini akibat dari kecanduan yang membawa adanya malas berat dan kebaikan. Kelima, kurang tidur. Biasanya kalau udah asik main game, kamu bakal mengabaikan rasa kantuk. Jadilah kamu terlalu asik memainkan sebuah permainan, terus waktu tidur bakal berkurang. 6, mengasingkan diri. Biasanya para gamers sering berkomunikasi dengan lawan main yang berbeda, tapi mereka malas bersosialisasi dengan teman-teman di dunia nyata. Itu tadi dampak dari bermain game. Bahkan WHO telah menetapkan bahwa kecanduan itu sebagai penyakit mental. Nah, apakah faktor
selanjutnya kalian ada yang ingin menjelaskan atau menyebutkan lah dampaknya tersebut tadi yang udah dilihat video. Oh, tampaknya Iya, kalau tampaknya sih ya mengakibatkan malas belajar, oke. Sakit mata, mata. sakit mata, apalagi Males mandi. malas mandi, bagus, malas cari pacar. Di sini aku bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dampak fisik, psikis, dan terhadap lingkungan. Yang fisik itu tadi kalian udah nyebutin sakit mata, kegiatan belajar udah masuk. Berarti yang belum masuk itu ada mengganggu kesehatan dan perkembangan fisik. Dikarenakan remaja sudah kecanduan game online sehingga mereka lupa waktu makan, istirahat, dan olahraga. Dirinya pun akan terganggu. Contohnya bila kalian bermain sambil membungkuk, biasanya gini kan, Ya. atau tiduran lah. Nah itu pasti menimbulkan nyeri sendi tulang belakang atau leher biasanya. Nah karena main game online itu sehingga malas berolahraga, dan itu pastinya akan mengganggu perkembangan fisik kalian. Dulunya yang punya cita-cita ingin punya badan yang six pack, ya kok. Sekarang belum kenal game online akhirnya vertex. Yang penting ranknya tinggi. Kalau menurutku sih nggak apa-apa kalian main game dan skill kalian itu semakin lama semakin bagus. Itu malah bisa menghasilkan. Tapi kalau misalnya main game udah 2 tahun nggak ada perkembangan, skillnya gitu-gitu aja, ranknya ya masih utuh, ya udah berhenti aja, hapus gamenya, cari aktivitas yang lain yang bermanfaat. Selanjutnya terganggunya gangguan motorik. Yang tahu motorik itu apa? Nggak tahu. Motorik itu gerak tubuh. Jadi ya gerakan tangan, persendian kepala, semacam itu. Harusnya adalah dampak lingkungan. Dikarenakan kalian itu sering bermain, jadinya kurangnya bersosial dengan siapa? Lingkungan itu apa aja? Mana Keluarga, Oke, keluarga, lanjutin. teman. Teman, saudara, masyarakat sekitar. masyarakat sekitar. Boro-boro ingin main sama teman, kadang ya ketemu keluarga di rumah aja sungkan, itu saling negur macam itulah. Kemudian ini yang penting nih, dan penting sisi positif game online. Sisi positif game online, ada yang tahu? Belum denger sih. Oh, belum dengar. Baik, kalau sisi positifnya itu ya ada sih pasti. Setiap hal itu ada yang positif, ada yang negatif. Salah satunya itu meningkatkan kemampuan berpikir otak. Jadi kalau kalian bermain, apalagi game strategi seperti apa? Nah, satu online, Mobile Legends, FF juga itu kan strategi banget. Kemudian pergaulan kalian akan terpantau dengan orang tua. Kalau main kan kadang di rumah, dan itu orang tua pasti bisa mengontrol, oh anakku sedang main game, jadi ya tidak apa-apa lah, yang penting bisa dibatasi waktunya. Kemudian terciptanya hubungan pertemanan yang baik dengan teman mabar. Nah itu untuk teman yang lain agak tersingkir lah. Yang penting satu itu apa nih, klien kok, klien. Nah, itu bagus. Jalan-jalan. Oke, jadi Mas, saya mau bertanya nih, Silakan. kalau kiat-kiat bermain apa? Game online. Iya, balik. Oke Mas, jadi saya mau tanya nih, Iya. kalau kiat-kiat kecanduan game online itu gimana? Kiat-kiat mengurangi. Ya, mengurangi. Gitu. Kembali ke laptop. Kiat-kiat mengurangi kecanduan game online.
yang pertama dan utama itu pastinya kalian harus punya niat dan tekad untuk mengurangi lah kecanduan bermain game online. Kemudian melakukan lebih banyak hobi outdoor yang bermanfaat. Ya, misalnya dengan ikut kegiatan olahraga, atau kalau males olahraga bersama teman ya jogging sendiri mungkin di kampus, atau bersepeda kalau pagi gitu. Yang ketiga, batasi penggunaan smartphone atau handphone terutama di saat waktu istirahat. Istirahat di sini tidak hanya malam ya, bisa saat waktu siang. Waktu istirahat siang itu tidak hanya digunakan untuk bermain game, bisa juga baca buku, baca komik, ya ngobrol bareng keluarga semacam itu. Jadi letakkan smartphone atau handphone di luar kamar saat waktu malam. Jadi penting ini, kalian damatin data, letakkan di sebelah, tiba-tiba jam 12 malam ada Shopee biasanya kan gitu, check in gratis ongkir pukul 12 malam. Itu kalau cuma sebulan sekali enggak apa-apa, tapi kalau seminggu sekali itu bangun jam 12 kemudian lihat Shopee, lanjut game, itu bahaya itu. Apalagi pastinya bukan malam minggu. Pasti bisa buat sekolah ngantuk. Selanjutnya menyibukkan diri dengan bersosialisasi bersama teman dan keluarga. Perbanyak hubungan sosial berarti ini. Ya ngobrol bareng teman, berhubungan tidak apa-apa waktu malam. Misalkan izin dulu sama orang tua. Mengeksplor bakat di dunia nyata. Misalnya Ipan punya bakat tali temali, bikin pioneering ikuti pramuka. Misalnya siapa Hyu punya bakat sepak bola, terus ikut ekskul sepak bola di sekolah. Boleh sih, kalau di sekolah kan gratis loh, malah kadang dapat intensif kalau ada kegiatan luar. Selanjutnya minta bantuan keluarga atau teman. Lebih kepada keluarga sih. Jadi kalian minta tolong keluarga, misalnya kakak kalian buat mau diajak diskusi ya dongeng bareng mengenai kegiatan sehari-hari sehingga mengurangi waktu buat game. Kalau yang udah parah kecanduan itu bisa lari ke psikolog ya. Jadi psikolog itu mempunyai kemampuan atau kebolehan untuk melakukan apa namanya ya, mengurangi kecanduan game online. Ya, terapi. Yaitu boleh melakukan terapi pada orang tersebut. Kalau yang sampai parah lagi itu lari ke psikiater. Iya. Psikiater itu bisa memberikan obat. Jadi kalau orang kecanduan terus dikasih obat sehingga dia tenang, akhirnya tertidur, itu psikiater. Kalau aku ini proses konselor. Ya, proses menjadi konselor. Konselor itu ya bisa nih memberikan pengarahan kepada yang bermasalah. Pada prakteknya misalnya orang remaja yang kecanduan game online, yaitu si konselor itu bisa memberikan saran-saran dan pengarahan, kemudian memberikan pilihan kepada anak tersebut bagaimana caranya agar dirinya mampu menentukan sehingga tidak kecanduan. Kalau memberikan terapi dan obat itu bukan salahnya konselor gitu. Udah paham ya sampai sini? Wow. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ya. Nggak ada, cukup ya? Nah, terima kasih untuk kumpul-kumpul malam ini. Bisa dilanjut malam berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.